Dan untuk di video kali ini kita akhiri dulu ya. Mohon maaf bila ada tingkah laku saya yang kurang baik, ataupun tontonan yang kurang benar, ataupun saya kebanyakan banyak gaya karena memakai ikat kepala ini. Nah, mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Dari saran dari kawan-kawan, tolong di komentar tentang saya ataupun bagaimananya. Apakah ini berlanjut pakai Beno? Apakah harus buka open donasi buat Pak Ano? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirobbilalamin, kawan-kawan ya. Di kesempatan video kali ini saya akan seperti biasa berbagi momen, yang mana momen ini mengingatkan kita akan kejadian yang kemarin-kemarin, kawan-kawan ya. Dan alhamdulillah memang kemarin momennya itu ketika saya membantu untuk bikin dapur Pak Ano. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan, untuk dapur Pak Ano memang ada di video saya kemarin. Dapurnya itu sudah tertutup, sudah kena pakai atap, sudah pakai dinding, cuman itu teh belum saya kasih kanopi dan belum saya di aci ataupun dirapikan. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kawan-kawan ya bila di video kemarin saya kurang pakai bicara ataupun kurang beredukasi, dikarenakan kemarin saya agak sedikit sibuk. Dan alhamdulillah perlu diketahui kawan-kawan, untuk pekerjaan dapur Pak Ano itu cukup dengan 2 hari kemarin kawan-kawan ya. Itu hanya mengerjakan 1,5 hari keburu hujan kawan-kawan ya. Dan kebetulan kemarin itu selesai hari, kalau nggak salah hari Selasa, Rabu kalau nggak salah kawan-kawan ya. Dan saya langsung jatuh sakit, perlu diketahui kawan-kawan. Itu sengaja saya bikin momen video banyak, dikarenakan saya ingin berbagi momen. Biasanya kan kalau pakai tukang yang lain, paling saya ambil angle ini, terusnya lagi ambil angle ini. Berhubung tukangnya saya hanya bersama Mamang Jarum, jadi saya taruh kamera, saya bekerja aja, fokus untuk membantu Pak Ano. Perlu diketahui juga kawan-kawannya, kenapa itu dapur Pak Ano saya kerjakan sendiri, dikarenakan dengan terbantingnya atau dengan melihat dana yang masuk sama saya. Dan alhamdulillah untuk dana yang masuk kawan-kawan, untuk uang tersebut itu Pak Ano itu 3.550.000 kawan-kawan ya. Kemarin baru masuk lagi 200.000 kawan-kawan ya, untuk modal penambahan cat ataupun yang lainnya. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini tadi saya kawan-kawan nemu ini ya kawan-kawan, bano ataupun ikat. Ini kawan-kawan dulu ya, ada nggak ya di video saya, kalau nggak salah ada di warung Mbah Unang ya, ketika saya lagi dipoto. Nah, memakai ini dulu sewaktu saya merintis di YouTube, saya taruh bersama alat-alat yang memang sudah nggak terpakai. Cuman tadi saya kan alhamdulillah baru sakit kemarin 1 minggu kawan-kawan ya, sakit 1 minggu. Saya cari-cari lagi barang-barang yang kemungkinan agak sedikit unik dan menarik. Dan alhamdulillah saya menemukan ini kawan-kawan. Ya, ini dulu saya beli di daerah Bandung ya. Ini sewaktu pertama saya merintis di YouTube. Saya taruh kawan-kawan. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, saya taruh. Gak tahu sih naruhnya istri saya naruhnya, karena barang-barang memang YouTube saya, istri yang menaruhnya di tempat-tempat yang memang aman dari jangkauan anak-anak. Dan pas tadi saya ingin melihat alat-alat yang memang dulu saya pakai, seperti kamera GoPro, nggak tahu apalah, saya ingin periksa apakah masih bagus.
Dan alhamdulillah saya menemukan ini. Ini adalah ikat kepala kawan-kawan. Dulu saya suka pakai ini. Cuman kalau dulu kayak bapak-bapak ya kawan-kawan. Nanti saya pakai lagi lah kawan-kawan. Nanti saya konten pakai lagi nggak apa-apa ya kawan-kawan. Bagus nggak? Aduh. Cuman kan kalau dulu mah kawan-kawan rambut saya agak sedikit panjang ya. Agak sedikit panjang, jadi agak berubah gitu. Nah, kita lihat seperti apa ya untuk hasilnya. Nah, gini. Nah, seperti Kang Jerry kan juga suka pakai kayak gini ya kawan-kawan. Nah, alhamdulillah ya. Nah, ada di foto warung Mbah Unang itu dulu saya pakai ini kawan-kawan, pakai bano, disebutnya bano, nggak tahu apa ini kawan-kawan ya. Nah, gini untuk hasilnya. Lumayan lah, keren. Nanti saya akan pakai lagi kawan-kawan untuk sebagai hiasan kepala juga, karena perlu diketahui kawan-kawan kenapa saya hitam. Itu nggak biasa pakai topi kawan-kawan ya, apalagi saya sudah godratnya barangkali hitam. Banyak netizen ataupun donatur juga kenapa kan nggak pakai topi ataupun nggak pakai tutup ini kepala. Saya tuh suka sakit kepala kawan-kawan, jadi nggak tahan dengan itu apa namanya topi, jadi suka sakit kepala, nggak tahu kenapa kawan-kawan. Nah, saya ini juga kawan-kawan kemarin perlu diketahui sakitnya sakit ini tuh besar kawan-kawan, ini nih. Ya salah satu donatur memang saya kasihkan kabar berita ya untuk perkembangan saya. Ini tuh besar kawan-kawan ya, kawan-kawan ini teh ya, pokoknya mah besar lah gitu tah. Namanya gonoken kawan-kawannya, jangan pernah mau lah punya penyakit gonoken, susah. Makan ini juga tuh agak sedikit bengkak ya. Gitulah nah kawan-kawannya. Nah, kita lanjutkan. Ini kan berhubung sudah pakai ini, sudah bercerita banyak. Nah, kita akan lanjutkan. Tadi itu sampai mana ya? Sampai ya Pak Ano. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ya, untuk Pak Ano memang sudah masuk itu uangnya. Nanti saya akan belikan buat cat ataupun yang lainnya. Nah, banyak yang bertanya-tanya kawan-kawan ya, kenapa lantai dapur Pak Ano semua dipelur. Saya kan sebelum mengerjakan kawan-kawan minta saran sama si Umi. Ini biasanya saya pakai lantainya sepotong ataupun disisakan 1 meter kali 1 meter. Kata si Umi, itu kan maunya semua aja. Lagi pula kalau itu disisakan, takutnya juga nanti kena lubang. Oke, paham. Nah, terus Umi kalau mau ngasih dudukan hawu, itunya di mana? Kata saya. Ya udah, nanti dikasih alas semacam benteng papan, jadi si abunya nggak kesana kemari katanya. Nah, pas saya lihat ke dapurnya, yang memang dapurnya juga yang dulu seperti itu, bukan yang dulu, yang kemarin dadakannya ditaruhnya kan di depan rumahnya, jadi seperti itu. Oh, barangkali mau dibikin gini, nggak apa-apa, itu terserah yang punya, yang pasti saya hanya membikinkan. Nah, dan terusnya lagi banyak yang berkomentar tentang erang-erang ataupun lubang asap. Nah, saya juga bertanya lagi sama si Umi, saya mau kasih belah barat sama belah barat, timur, selatan, sama utara. Kata saya, gak usah, yang barat mah tutup aja, kasih aja yang utara paling 1/2 meter, tapi kali 1 meter, kali 1 meter 20 ke atas. Cukup nggak buat angin? Cukup, katanya Kang Saiful. Kata si Umi, kan itu di atas nggak dikasih para, jadi si asapnya itu bisa ke atas. Oke, bisa masuk akal ya, saya turuti. Dan alhamdulillah kawan-kawan ya, untuk atap memang itu rencana pinginnya si Umi itu dikasih gong, soal kan namanya itu talang, dikarenakan katanya takutnya si Umi ataupun kedepannya nggak bisa membeli air, ataupun maksudnya nggak bisa membeli mesin, jadi ada hujan itu bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu memang saya itu tergantung yang mengasih uang. Yang pertama tergantung yang dibantu. Kalau orangnya kita bantu senang,
dengan keinginannya mereka, alhamdulillah kita juga merasa lega bisa membantu keinginannya mereka. Tapi memang saya yang mengarahkan, tapi mereka juga yang hak untuk bagaimana-bagaimananya. Tapi itu pun dengan jangkauan uangnya, kawan-kawan. Kalau nggak ada uangnya ya angkat tangan, seperti itu. Dan alhamdulillah kawan-kawannya, memang rencana saya alhamdulillah memang sudah ada masuk duit buat pembikinan WC sekalian nanti sehabis dapur ini selesai. Ada kanopi. Nah insya Allah sebelum kanopi juga kita akan ke WC. Yang pasti dapur ini bisa dimanfaatkan dulu. Kalau enggak, dapur ini kan ada bata ya, nah jadi kita tinggal berdirikan, kita tinggal double, jadi kita di sampingnya kita memang akan membikinkan WC, kawan-kawan. Karena apa? Karena kasihan juga kawan-kawan ya untuk Pak Ano mandi. Bayangkan kawan-kawan, mandi di bawah, di solokan, memang airnya bagus, cuman itu terbuka, hanya terhalang dengan 2 kain kiri kanan. Sementara yang sebelah sini kelihatan. Nah itu yang saya pikirkan, itu bukan Pak Anonya, si ibunya sama anaknya. Kalau Pak Anonya sih bebas, tinggal pakai kolor mandi juga bebas. Nah yang dipikirkan anaknya sama si ibunya. Nah itu. Nah kawan-kawan, kemarin juga saya lihat sewaktu mau pembongkaran ataupun membantu bawa barang-barang, saya lihat Pak Ano sama si ibu itu lagi mencuci ketika hujan. Mencuci di depan dapur yang lama itu sewaktu hujan. Nah itu memanfaatkan air yang dari genteng, kawan-kawan. Nah Masya Allah, tabarakallah. Makanya saya berinisiatif bersama Mamang Jarum, kita akan bantu, mudah-mudahan ada milik rezekinya. Mohon maaf saya tidak kemarin tidak buka open donasi, kawan-kawan, dikarenakan memang saya terserah yang mengasih uang. Yang mengasih uangnya mau dibikinkan begini, siap, saya akan bantu. Karena insya Allah saya di bidang pembangunan saya bisa, saya akan bantu, saya akan otakkan seperti apa. Dan mudah-mudahan kelar, alhamdulillah kalau untuk dapur sebentar lagi kelar. Insya Allah untuk WC juga alhamdulillah ini sudah masuk uang 2 juta. Sebentar, saya tulis nih kawan-kawan. Pokoknya dari dana-dana yang masuk buat kamar mandi, buat dapur juga ya. Nah ini pembukuan uang kamar mandi nih Pak Ano ya. Nah, gak jelas, dari hamba Allah Malaysia 600.000, kawan-kawannya dari hamba Allah Singapura 2.300.000. Berarti untuk totalnya 2.900.000. Nah kawan-kawan, buat siapa saja kawan-kawan yang mau berpartisipasi untuk membantu bikinkan kamar mandi Pak Ano, silahkan, ada di kolom deskripsi, ada di kolom nomor video saya ya, di samping lah gitu ya. Dan mudah-mudahan buat semua donatur disehatkan. Saya hanya bisa mendoakan, tidak bisa mengasih apa-apa. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, kawan-kawan ya. Nah kenapa kawan-kawan saya tidak ada kata-kata buka open donasi buat Pak Ano, ada kata-kata bantulah Pak Ano. Kenapa? Karena saya ini hanyalah bisa membantunya begini. Tapi mudah-mudahan insya Allah, haruskah saya buka open donasi? Kalau memang harus buka open donasi, insya Allah saya akan buka open donasi. Karena memang kalau duit yang masuk ke saya langsung bukukan, saya langsung catat, tulis ini buat ini buat ini buat ini. Dan ada catatan juga kemarin untuk kamar mandi, penghabisan terus pendanaan yang masuk juga semua sudah ada. Pokoknya pembukuan madrasah juga ada ya kawan-kawan, Masya Allah, tabarakallah. Nah alhamdulillah untuk madrasah juga saya masih membuka open donasi kawan-kawan ya, untuk madrasah Pak Ustadz Nuh. Kenapa saya belum bikin video ataupun sebagai tanda bukti bahwa saya masih menguruskan madrasah? Kenapa? Karena dikarenakan saya lokasinya agak sedikit berbeda kawan-kawannya. Memang itu masih satu daerah, masih satu desa, cuman agak jauh. Jadi mesti berbelok, memang sangat jauh. Dan alhamdulillah nanti kalau kita kelar di sini,
kita akan maju lagi dan kita akan bantu lagi mereka yang memang membutuhkan. Dan alhamdulillah kemarin juga untuk uang madrasah yang memang sudah ada yang masuk, yang dulu juga ya kawan-kawan belum bertambah, dan mudah-mudahan buat kawan-kawan semua mohon berpartisipasinya karena ini buat sarana agama juga. Mudah-mudahan itu menjadi bekal nanti buat di akhirat ya kawan-kawan. Saya mah terus terang tidak bisa acting ini itu ataupun bikin sketsa ataupun tema, saya nggak bisa. Insya Allah biarpun saya nggak bisa, insya Allah yang namanya ada rezeki, insya Allah kita akan usahakan supaya semuanya akan beres. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buat para netizen ataupun buat kawan-kawan semua, terima kasih sudah selalu menyemangati saya. Biarpun saya kemarin 1 minggu ini bengkak, sampai 1 minggu saya nggak makan nasi, bisanya mah hanya makan bubur aja kawan-kawan ya. Saya kemarin mah nggak bisa bicara begini kawan-kawan, saya mah bicaranya gitu aja, soalnya kalau buka mulut itu sakit kawan-kawan. Tapi alhamdulillah ini sudah agak tidak, bukan dulu mau gini, ini agak gini gitu kawan. Sekarang mah nggak, alhamdulillah ya, kembali normal lagi atas izin Allah, alhamdulillah ya. Nah buat kawan-kawan semua yang ingin ikut berpartisipasi silahkan ya kawan-kawan. Saya mah hanya bisa mendoakan saja, biarlah Allah yang membalasnya. Saya mah hanya manusia biasa, nggak lebih. Saya mah hanya manusia yang memang kekurangan, bisanya hanya seperti ini, membantu orang. Mudah-mudahan dengan syariat ada ini, mudah-mudahan kita semua tergerak hatinya untuk menjalankan peribadahan, ibadah dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kita balik lagi ke Pak Ano kawan-kawan ya. Nah untuk Pak Ano memang di video yang kemarin itu baru kelar dinding sama atap semua itu kan tinggal depan, pelur depan sama kanopi depan sama lantai dalam sama itu pengacian dalam lah kita. Nah, insya Allah kedepannya berhubung sudah ada masuk untuk uang ya 2.900.000 buat Pak Ano, insya Allah saya nanti akan belanjakan, tapi menunggu saya fit dulu badannya, dan insya Allah kita akan gerecepkan lagi bersama Mamang Jarum. Nah kenapa saya hanya bekerja 2 orang kawan-kawannya, perlu diketahui karena dana segini apalagi angkut trayek ataupun angkut jalannya itu jauh. Kemarin juga sudah alhamdulillah itu dibantu sama Kang Aceh, dan perlu diketahui juga saya bukan hanya menyuruh aja, saya melainkan mengasih uang buat bensin ataupun buat jajan anaknya. Dan alhamdulillah Pak Jujung, Kang Iwan saya juga kasih uang dari uang dari uang dapur kawan-kawannya, dari uang dapur kita semua. Memang yang di sana kita jamu, biarpun mereka kita undang buat membantu, tapi kita juga punya hati untuk mengasihkan, biarpun bukan hitungannya gaji, tapi setidaknya mereka itu punya bekal buat di jalan kawan-kawan. Seperti itulah kawan-kawannya, alhamdulillah amin. Dan alhamdulillah untuk Pak Ano kita gerecepkan, ini ada uang 2.900.000. Mudah-mudahan tertambah karena memang hitungan saya kemarin kalau untuk buat kamar mandi sama speed tank sama sedot air dari bawah itu kawan-kawan, Masya Allah memang budgetnya bukan sedikit kawan-kawan. Dan mudah-mudahan ada milik rezekinya, dan mudah-mudahan kedepannya kita ada uang lagi ataupun ada para donatur yang mengasih rezekinya buat barangkali Kang Saiful ini ada uang segini gejrek gitu ya, buat membangunkan rumah. Insya Allah bukan orang lain yang bikinkan, saya sendiri yang terjun. Karena apa? Karena melihat dengan posisi keuangan lebih baik sedikit kelar daripada besar tidak kelar. Seperti itu kawan-kawan. Dan alhamdulillah kawan-kawan perlu diketahui dalam 1 minggu ini untuk perkembangan keluarga Pak Jujung, Masya Allah tabarakallah, biarpun saya nggak pernah bikin video semenjak Pak Jujung bantu di rumah Pak Ano. Dan alhamdulillah untuk Kang Aceh selalu kontak sama saya hampir setiap malam. Kemarin juga sewaktu saya sakit selalu menanyakan. Terima kasih untuk keluarga Pak Jujung, terima kasih untuk keluarga Pak Ano, terima kasih untuk Kang Agus, semuanya terima kasih yang
yang peduli sama saya, yang biarpun saya sakit selalu menanyakan. Mudah-mudahan mereka semua kita serahkan sama Allah kebaikan mereka ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan perlu diketahui untuk keluarga Pak Jujum kemarin katanya tadinya itu kan kemarin teh dulu kawan-kawan beli 4 tray ya. Nah, 4 tray itu nah kan hujan. Maksudnya 2 hari hujan saya beli, pas besok-besoknya langsung halodo lagi sampai kemarin-kemarin. Maksudnya musim kemarau lagi. Nah, itunya pada mati. Nah langsung kemarin sewaktu saya ngobrol sama Pak Jujum di Pak Ano, Kang Saiful daripada beli di tray, ini katanya di kampung sebelah ada yang mau jual untuk harga 350.000, itu kurang lebih 1.000 pohon untuk cabai. Kata saya mendingan itu murah, mendingan itu 350, 1.000 pohon, cuman ya itu kan nggak pakai tray, hanya ditebur aja, jadi kita cabutin pindahin. Dan kan alhamdulillah katanya tadi telepon juga pagi sama saya, baru 500 yang mereka tanam di area Saung Tumaritis. Ya seperti itulah kawan-kawan, tadi Kang Aceh telepon sama saya, Kang Saiful jadi nggak kesini, mohon maaf ini masih bengkak kata saya pagi-pagi tadi teh. Jadi bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah kalau untuk binih cabai ataupun binih cili katanya sudah diambil baru 500 pohon dan sudah ditanam. Dan kata saya untuk harga yang kemarin cocok, itu ambil semua aja, dan insya Allah katanya itu untuk harga 350.000 untuk 1.000 pohon kawan-kawan ya. Jadi cukuplah untuk di area Saung Tumaritis kawan-kawan. Dan nantinya memang untuk uang Pak Jujum itu kawan-kawan ya, untuk beli beli pupuk kemarin kan sudah keburu halodo ditanami jadi debu lagi. Nah, itu kan sudah pupuk kolong, nah nanti tinggal pupuk kandang, tapi sehabis itu tumbuh. Nah alhamdulillah ya. Nah berarti sehabis beli kita pupuk, kita acara ngaliwat, karena aduh belum jadi terus kawan-kawan untuk ngaliwat di sana. Mas saya pingin acara syukuran tasakur binikmat lah buat kita semua ya kawan-kawan, biarpun kita tidak merasakan kebahagiaan, tapi lihatlah keluarga Pak Jujum yang tadinya tidak punya, alhamdulillah berkat kalian, berkat kawan-kawan, berkat para donatur, mereka menjadi punya dan mereka menjadi mantap. Dan alhamdulillah segi peribadahan pun saya sering bertanya sama Pak Ustadz Nuh, gimana bimbingan belajar anak-anak, gimana bimbingan astagfirullahaladzim, bimbingan maksudnya dari segi peribadahan, karena itu dekat masjid. Alhamdulillah Kang Saiful, pokoknya untuk keluarga Pak Jujum memang biarpun mereka sudah tua, tapi yang namanya segi peribadahan memang sedikit berkurang. Ya makanya kita itu harus membimbing ke arah yang benar, biarpun kita belum benar tapi mereka mesti lebih benar dari kita. Seperti itu kawan-kawannya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan alhamdulillah saya juga berkat kawan-kawan, berkat doa kawan-kawan dari kolom komentar semua banyak yang mendoakan supaya saya sehat. Alhamdulillah kawan-kawan saya sehat sekarang, masya Allah tabarakallah. Kemarin maka jangankan bekuk begini, ini teh sakit kawan-kawan sampai ini nyawa, wah pokoknya besar. Masya Allah, sekarang juga tuh masih ada ya, masih ada bengkak-bengkak. Ini kan agak kempes. Nah ini masih ada bengkak, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan besok ini sembuh. Seumpama ini saya sudah sembuh, kita akan gaskan lagi untuk bantu-bantu orang yang memang memerlukan. Dan perlu diketahui juga kawan-kawannya, barangkali kawan-kawan bertanya-tanya, kenapa si Saiful selalu dikit-dikit buka open donasi, Karena saya bukan hanya mengemis, bukan hanya saya niatnya ingin membantu orang. Contoh, ini saya kasih contoh ya kawan-kawan. Bukan saya ingin ngarau kusiku, ada yang berkomentar, Kang Saiful jangan ngarau kusiku, bukan begitu. Saya hanya niat memasarkan kawan-kawan. Bukan memasarkan di pasar, bukan. Niat saya niat membantu dengan segi otak, dengan segi keadaan, dan bukan dengan segi materi ataupun bukan dengan segi tenaga, tapi dengan segi otak. Bagaimana saya caranya bisa membantu orang
tapi saya tidak punya. Bagaimana saya caranya ingin membantu orang, tapi saya tidak bisa. Nah, pakai otak seperti ini kawan-kawan. Alhamdulillah saya kemarin dihubungi sama Pak Yusuf. Nih kawan-kawan ya. Pak Yusuf itu kawan-kawan perlu diketahui ada di ada di video saya di Kampung 17 kawan-kawannya. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya pas dulu ke sana silaturahmi ke Mbah Yusuf itu kawan-kawannya perlu diketahui. Itu kan lagi ngebangun kawan-kawannya, pingin ngebangun sebentar kawan-kawan. Mana nih ya chatan sama Mbah Yusuf ke saya teh. Sebentar ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nah, kawan-kawan ya, alhamdulillah ini chatan dari Mbah Yusuf ya kawan-kawan untuk masjid yang sudah terhapus lagi. Yang masjid yang dulu saya pernah buka open donasi, bukan karena apa ini masjidnya kawan-kawan, gak jelas ya. Nah, bukan karena apa saya buka open donasi itu kawan-kawan, pingin membantu. Dan alhamdulillah 2 hari saya nge-share video kawan-kawan, dalam 2 hari saya nge-share video, Mbah Yusuf kontak saya. Mbah Yusuf, Kang Saiful, alhamdulillah sudah ada yang datang ke sini. Terus katanya ini sama dari YouTube juga. Dan tahu alamatnya memang barangkali dari video-video lah. Dan alhamdulillah Kang Saiful sekarang untuk uang dana sudah terkumpul 4 juta. Saya langsung merinding kawan-kawan, masya Allah, tabarakallah. Dan di saat itu kawan-kawannya, di saat saya bikin video, pas saya kesana juga waktu itu mengasihkan uang ya kepada Pak Yusuf. YouTuber yang dari Jakarta itu padahal itu bukan muslim, non muslim, tapi berjibaku kawan-kawan, masya Allah, pingin membantu membikinkan musola. Sampai sekarang kan selesai kawan-kawan, alhamdulillahirobbilalamin. Dan banyak kan yang berkomentar di video saya itu, Kang Saiful jangan ngarau pusiku, bukan karena apa, saya niatnya membantu. Biarpun saya tidak berjibaku, biarpun saya tidak terjun, setidaknya saya bisa menaruhkan kata-kata harapan ataupun menaruhkan kata-kata doa yang memang dari hati saya ingin membantu keluarga ataupun penduduk tersebut. Seperti itu kawan-kawan ya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai sekarang saya juga diundang sewaktu syukuran, insya Allah katanya Kang Saiful mesti hadir ke sana. Insya Allah buat Mbah Yusuf barangkali ataupun untuk YouTubernya yang melihat, terima kasih sudah membantu warga kami. Biarpun Anda memang bukan muslim tapi Anda hebat. Biarpun Anda bukan muslim tapi Anda mendukung dengan jerih payah orang-orang muslim. Masya Allah, tabarakallah, saya banyak-banyak terima kasih. Pokoknya sukses selalu lah buat Anda semua ya. Dan alhamdulillah buat Mbah Yusuf barangkali melihat, pokoknya semoga lancar dan semoga sukses buat warga di sana. Insya Allah suatu saat saya akan ke sana lagi, biarpun kita jauh, tapi jauh di mata dekat di hati. Ya, semacam itu kawan-kawan ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini mah kawan-kawan, jadi saya ngomongnya ke sana kemari untuk berbagi momen kebahagiaan ketika saya bisa bicara dengan lantang seperti ini kawan-kawan, alhamdulillahirobbilalamin ya. Dan sekali lagi kawan-kawan, saya minta dukungannya ataupun minta sarannya untuk keluarga Pak Ano ya. Apakah saya harus buka open donasi untuk keluarga Pak Ano, sedangkan saya terus terang masih membuka open donasi buat madrasah. Seumpama kalau ada uang buat madrasah, saya akan pasangkan di madrasah. Kalau ada uang buat Pak Ano, ya saya akan lanjutkan Pak Ano. Jadi kita akan arahkan ke sana ataupun kemari. Yang pasti mudah-mudahan Pak Ano kelar dan madrasah kelar.
Tapi untuk jangka lama ya memang madrasah itu perlu dana yang memang sangat besar. Jadi kita sedikit demi sedikit sambil belajar juga di teknik, sambil belajar juga di bidang-bidang yang lainnya. Oke kawan-kawan, segitu aja ya. Saya mah hanya ini mah berbagi momen untuk kebahagiaan saya, dan perlu diketahui untuk kabar berita bahwa Pak Jujung sekarang sudah mulai menanam cabai, dan insya Allah nanti kita akan ke sana. Untuk keluarga Pak Ano, alhamdulillah untuk dapur sudah hampir selesai 90%. Sebenarnya itu pekerjaan hanya 1,5 hari kawan-kawannya, perlu diketahui. Cuman saya berbagi momen dengan lama, berhubung ini sakit ya kawan, tadinya mau 1 hari 2 kali untuk videonya, berhubung saya sakit jadi 1 hari 1 kali ya kawan-kawan, mohon maaf ya. Dan alhamdulillah insya Allah besok-besok saya akan kelarkan dan akan kerjakan untuk kamar mandi Pak Ano, dan mudah-mudahan ada milik rezekinya buat membeli mesin penyedot airnya sekaligus penampung airnya teman-teman, semacam itu kawan-kawannya, ataupun seperti itu. Oke kawan-kawan, kemungkinan untuk di video kali ini kita akhiri dulu ya. Mohon maaf bila ada tingkah laku saya yang kurang baik, ataupun tontonan yang kurang benar, ataupun saya kebanyakan banyak gaya karena memakai ikat kepala ini. Mohon dimaafkan ya kawan-kawan. Dari saran dari kawan-kawan, tolong di komentar ya tentang saya, ataupun bagaimananya. Apakah ini berlanjut pakai Beno? Apakah harus buka open donasi buat Pak Ano? Semacam itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akhiri dulu dari channelnya Saiful Bari BBJ, dan dari kampung Babakan Jengkol, Desa Menteng Sari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Undur pamit, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.